Shalom, damai di hati, saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini Selasa 29 April 2025, kita kembali berjumpa dan saya meyakini percaya bahwa hari ini kita menikmati berkat Tuhan, ada sukacita dan damai sejahtera. Dan mari mengisi hari berkat Tuhan ini dengan belajar benaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mengawali semua jam, mari kita dasarkan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa kami di dalam Yesus, Tuhan yang mati dan bangkit bagi kami menyelamatkan kami semua. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu kami semua menikmati kehidupan, kami boleh menikmati kekuatan kesehatan umur panjang, bagi berkat dalam kehidupan ini. Dan saat ini pun kami hendak memfokuskan lagi perhatian kami untuk belajar firman, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan ampun kami dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6, firman ditulis demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian firman merenungkan dengan tema oleh Yesus Kristus kita meninggalkan manusia lama. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan sebagai orang percaya tentu tidak luput dari berbagai tantangan dan pergumulan. Tantangan dan pergumulan itu di satu sisi sering menjadi pengalaman dan pelajaran yang membuat kita tangguh, kuat, dan setia mengikuti Tuhan Allah. Tetapi juga di sisi yang lain, tantangan dan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini sering melemahkan kita. Kita yang dahulunya taat dan setia akhirnya berubah menjadi orang yang berpaling dari Tuhan Allah dan bahkan meninggalkan Dia. Nah, hidup kudus yang adalah bukti komitmen sebagai orang percaya terkadang akhirnya berganti dengan hidup yang merasa biasa dengan dosa dan mau tetap tinggal di dalamnya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa dengan menjadi satu bersama kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, itu berarti manusia lama telah turut disalibkan dan tubuh dosa tidak berkuasa lagi serta tidak lagi memberi hidup ini kepada dosa. Apa artinya bagi kita sekarang ini? Nah, kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya kita seharusnya tidak lagi hidup sebagai manusia lama atau dalam bahasa Yunani memakai kata palaios. Dari kata palos yang berarti lama, usang tidak berlaku atau ya tidak berlaku lagi. Nah, di mana dosa yang menguasai kita dan membahkan kita memberi diri atau menghambakan diri kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menjadi manusia baru, manusia yang menolak dosa, menghindari kejahatan, dan hidup kita tidak untuk melayani atau menjadi budak dosa. Tantangan dan pergumulan sebagai orang percaya selalu datang silih berganti. Tetapi kita jangan membiarkan diri jatuh lagi dalam dosa oleh karena beratnya tantangan dan pergumulan itu. Kita harus rela meninggalkan yang lama dan menjalani hidup yang baru. Nah, karena itu sebagai keluarga Kristen, kita harus tetap setia menjalani atau menjadi manusia yang baru di mana Yesus Kristus hadir dan menguasai kehidupan kita. Tantangan dan pergumulan
dapat saja silih berganti datang dalam kehidupan kita. Namun jika kita percaya bahwa kita menghadapinya bersama dengan Yesus Kristus yang bangkit, itu pasti kita akan melewatinya dan tampil sebagai pemenang. Saudara kekasih dalam Tuhan, hidup ini jangan lagi menghambakan diri kepada dosa, melainkan menjadikan hidup ini sebagai hamba Yesus Kristus, hidup yang melayani Yesus Kristus melalui gerejanya. Nah, kiranya Tuhan Allah memberkati kita dalam menjalani hidup ini untuk terus hidup baru di hadapan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan hari ini, yang mengingatkan kami untuk selalu menjadi orang-orang yang hidup dalam taat setia kepada Engkau. Bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau telah memampukan kami merenungkan firman Tuhan ini, dan kiranya firman Tuhan ini tidak sia-sia. Kami diingatkan untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan, meninggalkan manusia lama, menjadi manusia baru, artinya kami hidup dalam pertobatan melakukan kebenaran. Yang kiranya itu kami wujudkan dalam hidup pribadi, hidup keluarga kami. Sebab itu berkati ya Tuhan atas kehidupan pribadi dan keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua, cucu, berkati senantiasa. Dalam menjalani kehidupan ini, menikmati berkat, menikmati kasih karunia-Mu. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu, diaken, penatua, pendeta, guru agama bersama keluarga masing-masing, para hamba-hamba-Mu yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan. Kau berkati badan pekerja, komisi-komisi kerja, Tuhan sertai senantiasa, koster pegawai, semua di dalam pemberkatan Tuhan. Terlebih juga komisi multimedia diberkati disertai oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami yang sedang bergumul dikuatkan iman, entahkah sakit dalam kebimbangan, mencari pekerjaan, berusaha dan bekerja, Tuhan senantiasa berkati kami. Dan kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami, tapi kami akan mampu menghadapi setiap tantangan dan pergumulan kehidupan, karena kami tahu Tuhan Allah selalu beserta dengan kami. Yang mana kami juga ketika ada dalam syukur, mempersembahkan sukacita dalam syukur ini ke dalam kasih sayang Tuhan. Bapa di sorga, berkati pemerintah kami, berkati gereja-Mu, yang kiranya Engkau senantiasa tuntun para pemimpin kami, senantiasa mereka dimampukan melaksanakan panggilan, tugas, dan tanggung jawab mereka masing-masing untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, baik pemerintah dalam tugas tanggung jawab kepemerintahan maupun gereja, hamba-hamba Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka dalam organisasi gereja. Tuhan Allah Bapa di sorga, sepanjang kehidupan kami hari ini, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu mengikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan. Selamat melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan di bidang apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Shalom, damai di hati.